Jam setengah 6 teman-teman, setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita udah bangun, kita mau berangkat, kita mau jalan. Tadi malam kita di sini istirahat. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah hari kedua perjalanan kita dari Jakarta atau dari Depok menuju Medan atau Sumatera Utara. Nah, saat ini kita berada masih di Provinsi Bengkulu, dan ini sebentar lagi kita akan memasuki kota Mana. Jadi tadi malam kita istirahat tidur di salah satu pom bensin di pinggiran kota Mana teman-teman. Jadi kita tidur tadi malam di pom bensin, bangun pagi setengah 6 kita berangkat dan jalan lagi. Dan ini kita mau memasuki kota Mana teman-teman. Ini adalah video kita part 2 dari perjalanan lintas barat Jakarta Medan. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video pertamanya, silakan nonton bagian pertama, karena video ini berhubungan dan berkelanjutan teman-teman sampai nanti kita tiba di Sumatera Utara atau di Medan teman-teman, atau di Batubara. Video pertama itu kemarin kita masih di daerah Lampung, dan video kedua ini kita berada di Provinsi Bengkulu, dan nanti kita lanjut terus menuju Sumatera Barat. Baik teman-teman, seperti apa perjalanan kita selanjutnya menuju Kota Padang, yang saat ini kita masih berada di Kota Bengkulu. Mari teman-teman, ikut videonya, kita saksikan semuanya. Linau kita udah lewat Linau. Suasana hari ini makin terang. Enggak. Karena Linau udah lewat. Belum, enggak kelihatan waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Jadi di belakang itu Bintuhan, Linau. sudah hari terang. Bintuan udah lewat. Kita masih lanjut perjalanan Saya tahu masih menuju ini kota masih ada videonya Bintuan. Mana yang ada di depan kita teman-teman. Mana 2 kilo. Di sini ada salah. Tahu dah. Kiri Bisa kita. sini. Ini kita kiri, tunggu. Kota Bengkulu ke kiri, Pagar Alam. Oh, di mana salah gitu ya? Berarti pom bensin itu yang salah itu. Salah ingat itu Pak. Karena terobsesi itu apa? Ini ada kesalahan kita tadi pagi karena kita bangun, kita salah keluar pom bensin. Tadinya kita harus belok ke kanan, keluar dari pom bensin kita ke kiri. Akhirnya kita nyasar, dan setelah jauh Ini akhirnya kota Bengkulu. ketemu lagi kita mau balik ke Lampung. Akhirnya kita mundur lagi, Iya. kurang lebih ada Kemarin kita lewat sini kan 15 menit perjalanan teman-teman. Akhirnya kita balik lagi muter
supaya kita bisa menuju Padang. Karena Ini bangun kita pagi-pagi sampai di kota kita kurang Mana, konsen, Bengkulu, akhirnya Selatan. salah kita teman-teman. Nah, ini balik lagi kita menuju kota Bengkulu. Nah, sekarang kita saat ini sedang berada di kota Mana teman-teman. Ini adalah salah satu kabupaten di Bengkulu, di provinsi Bengkulu teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di kota Gede juga ini, Pak. Mana. Hah? Kotanya. Apa? Gede ini Gede. di map kotanya. Seluma kota terus turun lagi ya. Ini Bundaran. Pagar alam ke kiri ya. Kok bisa kita nyampainya di sini dengan waktu tempuh hari? Apa beda tuh sama? Berarti udah terlambat nih waktunya. Kemarin itu kita masih malam, di sini kita udah terang, tahu kita mana kan? Ya ini juga udah tenang ini mana? Nah, atau mungkin kita udah di sini jam 9. Dulu kita di mana? Di sini Siang juga. siang juga. Nah, Ya udah ini terang. pagi. Cepet kita, dong. cepat kita ya. Saya pikir kok. Dulu kita berangkat jam berapa emang? Jam 7 ya? Jam 6. Ya beda 2 jam ya. Pas. Selamat jalan dari kota. Nah, ini kita sudah mulai meninggalkan kota Mana teman-teman. Tadi kita melewati sebuah gapura perbatasan antara kota dengan kabupaten. Tetapi kita masih di wilayah kabupaten Mana, Bengkulu. Tetapi kota Mananya sendiri sudah kita lewati teman-teman. Kita sudah melaluinya. Dan kita terus lanjut menuju kota Bengkulu teman-teman. Pantai. Kita istirahat sebentar. Nah, ini masih suasana pagi teman-teman, kurang lebih pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi kita melihat ada sebuah pinggir jalan ini ada pantainya. Kita mau lihat pantainya seperti apa teman-teman. Ini pantai lautan Samudra Hindia. Jadi kita ingin menikmati pantai sebentar. Kita istirahat di sini sambil ngopi. Dan ini melalui kota Mana teman-teman. Jadi ini kita belum jauh dari kota Mana teman-teman. Ini ada pantai di sini. Kita mau ngopi dulu sebentar di sini. Nah, seperti ini teman-teman keadaannya pantai di daerah lintas Sumatera bagian lintas barat ini teman-teman. Jadi memang sepanjang lintas barat ini kebanyakan yang kita lalui adalah garis pantai. Jadi kita sering mampir dan kita istirahat sebentar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kalau kita lewat lintas barat kita sering mampir, sering istirahat karena melihat pemandangan yang di sepanjang jalan teman-teman. Kebetulan di sini ada pantainya dan kita pesan kopi. Di sini kita duduk menikmati deburan ombak pagi, ombak Samudra Hindia, dan ditemani satu gelas kopi teman-teman. Kopi dari kota Mana teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang
gantian sopir teman-teman, karena kita berdua jadi sopir juga gantian. Setelah kita istirahat barusan ngopi, kita lanjut lagi menuju kota Bengkulu. Ini sekarang kita lebih mundur cari lapangan sedikit, kemudian kita lanjut menuju kota Bengkulu. Oh, di sini tadi nggak bayar kan? Udah masuk ke sini, ya kan? Kayak video pantainya. Nah, seperti itu teman-teman, di daerah pinggiran jalan lintas barat di daerah Bengkulu teman-teman. Ini pinggirannya adalah pantai, itu pantai Samudra Hindia. Seperti itulah kita jalan melewati lintas barat. Di sepanjang lintas barat ini penuh dengan pantai ini teman-teman. Jadi kalau kita ketemu satu titik yang kita cocok atau kayaknya kita suka, kita berhenti istirahat sejenak, menikmati pemandangan, menikmati alam laut, kemudian kita jalan lagi sambil kita ngopi atau perlu sambil kita makan teman-teman. Seperti itu kita menikmati perjalanan lintas barat sepanjang lintas barat dari sampai ke Medan teman-teman, atau sampai ke Batubara. Seluma, Polres Seluma. Ini Kabupaten Seluma. Ini sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Seluma, tetapi masih di sekitaran wilayah Provinsi Bengkulu teman-teman. Jadi jalan yang kita lalui saat ini adalah wilayah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Seluma. Gimana? Lurus. Bengkulu. Jangan ke kota, nyasar bisa tuh. Itu apa? Lurus. Lurus ya. Orang-orang pada kanan. Hah? Ini lurus. Ya. Kenapa? Mau berhenti makan di sini aja. Cari nanti. Tapi enaknya di pom bensin ya. Iya, Kita bungkus. Tapi kayaknya di sini pasti ada pom bensin kan? Iya kan? Pastilah. Nah, ini kita teman-teman sudah memasuki kota Bengkulu teman-teman, Ini apa kota apa yaitu ini? ibu kota Provinsi Bengkulu. Nah, seperti ini keadaan teman-teman. Suasananya saat ini waktu kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kita tetap Betungan. jalur dari sini, dari kota Bengkulu, nanti kita menuju Padang. Tetapi nanti kita akan istirahat di pom bensin, Masa nggak ada? Masih ada itu. sarapan pagi atau makan sekaligus mungkin makan siang Kota dan beli apa? nasi teman-teman, karena kita terbiasa beli nasi. Kalau masih bisa ada nasi kita ketemu di jalan dibeli, kita bawa. Biasanya kita makan Oh, di Betungan. pantai atau makan di pom Ini makanya bensin, saya bilang Fit. karena kalau di pom bensin kita bebas Betungan berarti. sambil tiduran boleh, duduk boleh, dan lama juga boleh. Tetapi kalau kita di warung, kita nggak berani terlalu lama di sana karena banyak pengunjung yang datang. Iya, makanya saya Kita terbiasa Iya, beli nasi, bawa ke truk tadi berarti udah kota besar ya. tempat-tempat yang bisa istirahat agak lama sedikit, istirahat teman-teman, sambil kita bisa tiduran, baru kita istirahat misalnya di pom bensin. Bengkulu. Kita bukan kan? Jual pintu keliling pusat. Tapi yang ngancurin solar. Iya. Kita halang jalan kita. Nggak bisa ya dari sana. Iya. Dari sini. Yang itu pom bensin lawan arah kita. gimana kita parkirnya? Nah, ini kita sudah memasuki pom bensin. Tadi kita sudah beli nasi. Kita mau istirahat di sini sambil makan, dan kita
meluruskan tubuh, meluruskan kaki teman-teman di sini juga. Jadi di sini kita istirahat sambil makan, menunggu jalan selanjutnya kita berangkat. Kita Dan istirahat, teman-teman, pom bensin lagi, salah satu pom kita bensin ini mau di pinggiran kota Bengkulu. Dan biasanya kita kalau pom bensin jarang kita istirahat teman-teman di dalam kota, baik kota kabupaten ataupun kota provinsi, karena biasanya pom bensin kota kabupaten dan pom bensin kota provinsi biasanya ramai teman-teman, jadi susah kita untuk istirahat. Tapi kalau di pinggiran kota biasanya agak lega, pom bensinnya luas, dan kita bebas cari tempat dimanapun kita istirahat. Nah seperti ini teman-teman, kita sedang istirahat karena kita sudah selesai makan teman-teman. Kita meluruskan kaki dulu sebentar, istirahat dulu sebentar, baru kita lanjut kemudian. Dan setelah ini kita akan menuju ke kota Padang teman-teman. Seperti yang Anda lihat, beginilah cara kita istirahat. Kita bebas, bisa tiduran, bisa duduk, bisa ngapain, dan sedikit agak bisa lama teman-teman. Sekarang kita sudah selesai istirahat, kita keluar dari pom bensin, kita lanjut lagi menuju kota Padang. Baik teman-teman, yuk ikuti terus videonya sampai selesai teman-teman. Oh, itu udah hili tadi malam itu. Udah lewat, udah jauh. Patah hili Kaur itu kita masih jam berapa? Jam 7 di situ di Kaur. Oh ini kita makan itu ini. Oh bukan. Oh. Kalau kita melewati lintas barat, teman-teman, ada banyak di sini juga jalan yang bagus, teman-teman. Namun demikian ada juga kalanya kita sering ketemui jalan-jalan sedikit agak longsor atau erosi, kikisan air atau air hujan, sehingga jalan sedikit agak menyempit. Tetapi secara keseluruhan jalan lintas barat ini cukup aman, cukup bagus, dan jalannya sedikit lumayan bagus dibanding jalur lintas timur. Memang kalau jarak tempuh Jakarta Medan, jalur timur adalah lebih dekat, tetapi kendaraan ramai, jalannya juga sedikit agak kurang bagus dibanding lintas timur. Lintas tengah juga sama, sedikit jarak tempuhnya agak jauh, tapi lumayan bagus dan pemandangannya juga cukup bagus dibanding lintas timur, teman-teman. Jadi kenapa kita jalur lintas barat ini? Karena kita juga ingin menikmati pemandangan sepanjang lintas barat ini, yaitu pantai, teman-teman. Karena memang di sini tempatnya kalau kita mau istirahat atau menikmati pantai, di sini tempatnya, teman-teman. Kalau lintas barat ataupun lintas tengah tidak akan kita temukan daerah pantai. Biasanya kalau lintas timur yang paling sering kita temukan adalah perkebunan kelapa sawit sepanjang jalan, terutama di mulai provinsi Jambi, terus provinsi Riau, bahkan Sumatera Utara. Namun demikian, kalau mau menikmati pemandangan
lebih bagus lewat lintas tengah atau lintas barat. Tetapi lintas barat ini tidak ada kita temukan jalan yang sepanjang jalannya sawit. Memang ada kalanya kita sering juga temukan sawit tapi sedikit. Dan ini dulu tidak ada. Ini ada baru-baru ini sawit sudah mulai ditanam. Sebelumnya ini tidak ada teman-teman. Jadi kalau daerah lintas timur itu rata-rata sepanjang jalan kita temui adalah perkebunan kelapa sawit atau hutan sawit teman-teman. Nah itu perbedaannya, itu indahnya, makanya kita lintas barat hari ini teman-teman. Nah seperti di depan yang kita lihat ini ada beberapa pohon sawit yang kita temukan teman-teman. Tapi ini adalah hanya sebagian kecil, tidak seperti yang kita lihat di lintas timur teman-teman, penuh dengan pepohonan sawit. Ini hanya sedikit teman-teman. Kuasa itu nggak sembarangan. Saya dulu seolah-olah jalan ini salah ya, betul ke sana ya. Jadi, wah ini udah mulai awas. Halo teman-teman, saya sekarang di tepi jalan ini di lintas barat. Nah, ini sekarang Laut Samudra Hindia. Saya berhenti di sini. Ini jalannya, ini abrasi laut. Seperti ini jalan abrasi laut sudah mulai longsor. Nah ini sebenarnya, ini jalannya longsor nih. Ini teman-teman, longsor ini jalan. Nah ini mobil. Ini akibat erosi air hujan. Nah ini sudah mulai kena gerus hujan jalan. Jadi mobil harus hati-hati di sini teman. Di lintas barat. Lintas barat. Ini lautnya. Jalannya ada. Ini teman-teman erosi ini. Udah tergerus air hujan, lagi longsor nih. Jadi mobil jadi ngambil jalan dari sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Lintas barat. Oke. Nah seperti itu teman-teman, seperti yang tadi kita lewati, ada beberapa titik, ada kalanya sering terjadi penyempitan jalan karena erosi atau digerus oleh air hujan teman-teman, sehingga jalan longsor. Seperti itulah yang sering kita temukan di sini. Itu karena memang daerah ini juga curah hujannya juga cukup tinggi, saya dengar. Jadi sering terjadi di sini longsor-longsor kecil menutup jalan ataupun jalan tergerus sehingga jalan menyempit karena gerusan air hujan. Nah, seperti itulah teman-teman yang kita temukan. Tetapi tidak mengurangi atau tidak terlalu signifikan membuat kita jadi terhambat dalam perjalanan. Tetap masih jalan seperti biasa lancar, hanya ada titik-titik tertentu yang kita harus melambat dan sering kita harus hati-hati. Nah bagi teman-teman juga sesama pengendara atau siapapun melintas di sini, nah seperti itu keadaannya teman-teman. Kita harus cukup hati-hati dalam berkendara karena situasi kondisi jalan yang kadang tidak bisa kita duga teman-teman. Tetapi secara keseluruhan cukup aman dan cukup bagus teman-teman.
Seperti yang kita lihat ini, jalan yang kita lalui adalah sangat-sangat mulus teman-teman. Kendaraan tidak begitu ramai, bahkan bisa dikatakan sepi teman-teman. Jadi kalau kita berkendara di sini agak enak teman-teman. Tidak banyak kendaraan yang lalu lalang, sehingga kita bebas di sini mengemudi, tetapi tetap juga kita hati-hati. Nah, seperti itu teman-teman, jalan lintas di Sumatera ini yaitu lintas barat Sumatera. Nah, bisa seperti yang lihat, kendaraan jarang-jarang teman-teman di sepanjang jalan ini, mulai kita dari Lampung sampai saat ini di sini, kecuali di kota-kota besar seperti ibu kota provinsi ataupun ibu kota kabupaten, ya sedikit agak banyak kendaraan yang kita temui teman-teman. Ini kota Ipuh. Saat ini kita masuki sebuah kota di Provinsi Bengkulu, dan ini masih Kabupaten Bengkulu Utara tidak salah, kota Ipuh teman-teman. Nah, kita saat ini berada di sini. Kita menuju kota Padang atau wilayah Sumatera Barat teman-teman. Kemungkinan nanti kita masuk wilayah Sumatera Barat mungkin menjelang malam, nanti kan kita sampai di wilayah Sumatera Barat, tapi kita belum sampai di kota Padangnya. Coba lagi, nggak usah. Sistemnya langsung merah, Iya, sistemnya makanya bukan orangnya. bukan orangnya. Iya, makanya tadi orangnya bikin full, nggak ada tulis dia 250 full, tapi sistemnya langsung berhenti. Iya. Mati seperti dia kan ya. Iya, rem. Menarik ini wisata. Menarik di Kabupaten Mokomuko. Ini sekarang kita sudah berada di wilayah Kabupaten Mokomuko, tetapi kita belum ketemu kota Mokomuko. Kabupatennya, wilayah kabupaten. Sebentar lagi kita akan menuju kota Mokomuko. Dan ini adalah kabupaten perbatasan antara Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Barat. Sesudah kota Mokomuko kita akan memasuki wilayah Sumatera Barat. Jadi pantai yang kita lihat ini atau wilayah yang kita lalui ini adalah wilayah Kabupaten Mokomuko, Provinsi Bengkulu.
kota yang kita sekarang lagi berada ini adalah kota Mukomuko yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko. Jadi ini adalah kotanya Mukomuko, ibu kota Kabupaten Mukomuko, teman. Jadi sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Mukomuko dan ibu kota kabupatennya kota Mukomuko di Provinsi Bengkulu, teman-teman. Nah, seperti ini kan kotanya, salah satu kota di kabupaten. Itu salah satu kota juga di wilayah Provinsi Bengkulu. Kalau ngomong gitu, sebenarnya Gak apa-apa, kecuali kalian nggak kenal gitu. Sebentar gitu paling ngobrol sebentar, gitu. Setahun sekali gitu. Ini kita sudah meninggalkan kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Kita harus lanjut menuju ke perbatasan Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pesisir. Jadi kita sebentar lagi akan memasuki wilayah Kabupaten Sumatera Barat. Perbatasan provinsi dah. Turun. Stop, cari dulu tempat. Ayo mau turun. Ya. baru kayaknya nih. Teman, ini saya sekarang berada di perbatasan Sumatera Barat dengan Bengkulu. Nah, saya sekarang masih di Provinsi Bengkulu nih. Ini batasnya. Ini perbatasannya, Provinsi Bengkulu. Ini saya berada di sini. Kalau saya ke depan, ke sana ke belakang, berarti saya masuk ke Sumatera Barat. Ini perbatasannya, teman-teman. Jadi saya masih berada di Provinsi Bengkulu saat ini. Saya jalan dikit. Ini gapuranya. Selamat datang Provinsi. Selamat jalan Provinsi Bengkulu. Ini saya jalan ke depan.
Ini merah putih. Merah putih. Ini provinsi Sumatera Barat. Ini selamat datang di provinsi Bengkulu. Jadi saya ini sekarang di Sumatera Barat nih. Sumatera Barat. Hit. Sumatera Barat nih teman-teman. Selamat datang provinsi Bengkulu. Selamat datang di provinsi Bengkulu. Merah putih. Ini Sumatera Barat. Seberang sana Sumatera, seberang sini ini Bengkulu. Bengkulu sini. Ini perbatasannya di atas Gapuranya. Nah ini Bengkulu. Jadi ini perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu. Begitu teman-teman. Sekarang saya berada di sini. Kurang lebih pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Kita sekarang menuju Padang, meninggalkan Bengkulu dari perbatasan ini. Kita sekarang mau jalan. Nah seperti itu teman, itulah perbatasan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu. Nah sekarang kita sudah memasuki wilayah Sumatera Barat dan kita lanjut terus menuju Kota Padang, dan kita saat ini sudah berada di wilayah Sumatera Barat dan sudah meninggalkan Provinsi Bengkulu. Dan waktu saat ini menunjukkan kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia bagian barat teman-teman. Kalau ada provinsi masuk aja. Saat ini teman-teman, gerimis turun. Kita harus pakai wiper karena kaca kita sudah kena titik-titik air. Dan suasananya seperti yang Anda lihat, kelihatannya mendung, agak gelap sedikit, dan memang juga udah menjelang sore. Dan ini aspal sudah basah. Mau nyadar di sebelah kanan nanti masuk ya? Iya. Sebelah kanan. Iya, kalau di sebelah kanan apa? Iya, iya. Daripada yang udah tinggal dua itu. Iya. Coba ya. Iya, sini juga aja. Berarti masuk dia. Soalnya atap nih. Tapi kalau sopir enggak suka. Bukan gara-gara hujannya, tapi gara-gara pantulan lampu. Pantulan lampu. Kalau lebih pantulan lampu paling nyusahin. Biasanya enggak lagi kalau nah itu kalau badai malah lebih. Kalau hujan deras itu batas pandangan juga. Kemudian jarang jadi licin. Karena motor tapi kan udah bagus, jadi pantulan lampu makin banyak bayang. Silau ya. Silau banget ya. Dikit sih. Ini nak mau tidur ya, ayam mau nggak tidur gara kayak gini. Painan untuk Padang Kanan kiri ya? kiri. Kiri. Nah, Painan. Padang 23 km apa dulu? Warung? Oke. Lontong langsung. Lontong ah. Nggak mau ya.
Saat ini kita sudah berada di salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat, itu Kota Tapan teman-teman. Dan kita mau istirahat, kita cari pom bensin, sekali ini kita isi bensin karena memang bahan bakar kita sudah mulai menipis. Kita akan cari bensin di sini, sekali kita cari makanan, kita mau istirahat sebentar. Setelah itu lanjut kalau kita bisa mengisi bensin. Karena informasi yang kami dengar di wilayah Provinsi Bengkulu sekarang terbatas BBM pasokannya. Jadi kadang sering kita temui kemarin di pengisian bahan bakar bahwa bahan bakar yang kita akan pakai dan juga solar seperti yang lain kurang pasokannya. Jadi mudah-mudahan nanti kita punya solusi, kita dapat pom bensin yang masih memiliki stok dan kita akan isi bensin teman-teman. Tetap ikuti ya perjalanan kita. Saat ini kita berada di sebuah warung yang menyediakan makanan ala kadarnya. Kita tidak ketemu warung nasi, dan di sini hanya ada yang menyediakan nasi soto katanya. Jadi kita makan pakai nasi soto, dan kita berada di samping pom bensin. Jadi karena makanan tidak ada, yang lain kita makan apa yang ada teman-teman. Saat ini kita makan nasi soto di wilayah Tapan, Provinsi Sumatera Barat. Halo teman-teman, kita di sini pukul 21:17 waktu Indonesia bagian barat. Malam kita di sini daerah Sumatera Barat. Tapi kita kehabisan bensin. Bahan bakar tidak ada. Kita tanya pom bensin kosong semuanya. Udah berapa kali dari tadi, kita dari Bengkulu juga di sana ada bensin, tapi kita nggak dikasih karena jatahnya katanya untuk wilayah Bengkulu cuman 250.000 atau 25 liter. Nah dari sana kita nggak dikasih lagi tadi mau isi, akhirnya kita diarahkan ke Sumatera Barat. Nah ini udah masuk Sumatera Barat, tetapi sampai di sini dari tadi banyak pom bensin, semuanya kosong, pom bensin nggak ada, pada nunggu semuanya. Jadi kita juga ngantri di sini, ini mobil kita. Jadi kita nggak bisa lanjut malam ini jalan ke Sumatera Utara. Kita masih nunggu di sini pagi. Nanti pagi jam 2 jam 3 baru ada bensin katanya, baru ada bahan bakar. Karena kita juga udah nggak sanggup lagi karena nggak ada bahan bakar, kita udah tinggal 1 bar, nggak mungkin lagi kita lanjut. Jadi kita mau nggak mau harus ngantri di sini, duduk sampai pagi baru bisa kita lanjut ke Sumatera. Jadi begini teman-teman, di sini kendalanya pom bensin, tidak ada yang menyediakan bahan bakar, kosong katanya, tidak ada yang pemasok. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Baru kali ini kita setelah lintas Sumatera berapa kali bolak-balik, kita sering kita lihat Sumatera, baik lintas barat, lintas timur atau lintas tengah, tapi baru kali ini kita mengalami hal seperti ini, kosong pom bensin, dan kita juga ngantri di sini, konten kita di sini. Jadi kita istirahat dulu, pagi kita baru isi bensin dan kita istirahat. Seperti itu teman-teman kadangnya. Ini jam 1
lewat 10 menit. Ini penampakannya antri pom bensin. Mulai dari jam 9 sampai sekarang jam 1 belum ada bensin. Jam 1 malam, tapi kendaraan udah ngantri di sini. Antri seperti ini teman-teman. Tuh, ngantri. Nah, seperti Anda lihat, inilah antrian orang menunggu bahan bakar teman-teman, baik Pertalite, Pertamax, Biosolar, Dexlite dan segala macam, kosong semuanya. Jadi ngantri di sini, dan informasinya kita dapatkan dari petugas SPB yang ada di sini. Nanti pagi kurang lebih pukul 2-3 atau jam 4 akan ada bensin, dan kita tidur di sini, istirahat di sini karena kita kehabisan bensin, tidak ada bensin lagi teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video part 2-nya perjalanan kita Desa Barat, Sumatera. Terima kasih sudah menonton, dan lanjut ke video yang selanjutnya, yaitu part 3 nanti teman-teman. Terima kasih.